kunci keberhasilan dalam hidup itu konsistensi, hadirin. Yang menentukan kita berhasil atau tidak itu bukan kegiatan atau acara tematik, bukan. Tapi yang menentukan kita berhasil atau tidak itu adalah rutinitas. Rutinitas. Kalau konteksnya adalah ilmu, maka kajian rutin gitu loh. Dan itu berlaku di semua kehidupan. Makanya saya buka hal ini. Kenapa demikian? Karena berkahnya beda. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling konsisten, yang paling kontinu, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi, walaupun sedikit, kalau kita bisa konsisten, itu sangat mahal. Dan itu sangat penting untuk kita perjuangkan. Kenapa? Karena itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Maka akan merubah. Dan itulah konsep dalam kehidupan. Kauniyah itu seperti itu, hadirin. Yang bikin berat badan kita nambah, itu bukan sekali makan all you can eat. Enggak ada masalah. Selama antum makannya 7 tahun sekali. Gitu. Ya, antum makan semua gitu. Insya Allah nggak ada masalah dengan berat badan. Sebagaimana yang membuat berat badan kita turun bukan sehari nggak makan sama sekali, nggak ada isu gitu. Antum 3 hari nggak makan gitu, berharap berat badan antum bisa seperti siapalah gitu loh, atlet yang atletis, nggak akan bisa. Yang ada antum opname 3 hari nggak makan misalnya. Kalau ingin punya berat badan atau postur seperti mereka, yang harus dirubah adalah kegiatan rutin kita. Kalau kita ingin naikkan berat badan, yang kita lakukan tambah porsi makan kita secara rutin. Lalu misalnya tambah porsi istirahat kita secara rutin. Gitu loh. Gitu loh. Jadi semua demikian. Melakukan hal sekali, walaupun besarnya minta ampun, itu nggak merubah. Yang merubah itu adalah rutinitas, itu penting. Yang merubah itu adalah konsistensi. Makanya orang-orang berhasil itu paham benar. Maka dalam kehidupan mereka seringkali nggak terlalu banyak ngambil A, ngambil B, ngambil C. Tapi dia akan fokus di 1 titik atau 2 titik, 3 titik, terus dia rutinkan. Ya. Hadirin Allah muliakan. Sampai mana lagi tuh? Sampai istri tadi. Iya, itu poin. Yang membuat kita misalnya gagal menghafalkan Al-Quran, itu kan bukan karena hafalan kita nggak kuat, atau bukan karena nggak bisa ngafalin sekali hafal 1 lembar atau 2 lembar, bukan itu. Itu karena kita nggak konsisten.
dan nggak punya jadwal rutin. Kalau hafalan kita nggak kuat, tapi kita punya daftar rutin gitu. Sehari 5 baris saja atau setengah halaman aja sehari. Insya Allah kita jadi hafid atau hafidh. Asal rutin terus. Dan nggak usah banyak-banyak. Kata para ulama tuh kalau Anda mau ngafalin Quran dan Anda belum belum punya pengalaman, startnya 1 baris aja sekali ngafal. Tapi rutin terus. Insya Allah hafal. Ini masalah kita, hadirin sekalian. Kita tuh bukan punya masalah nggak 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 berbuat baik. Kita punya masalah di merutinkan perbuatan baik. Dan itu susahnya minta ampun. Dan itulah yang dinamakan dalam bahasa kita istiqomah. Dan konsep para ulama itu al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 fenomena yang di luar nalar dan kemampuan manusia. Keren gitu loh. Misalnya ada orang yang jatuh dari lantai 15 nggak sakit apa-apa, keren. Tapi kalau kita bisa istiqomah, dampaknya dalam kehidupan kita lebih besar daripada hal-hal seperti di atas. Oleh karena itu, sekali lagi, itu penting. Makanya pengalaman kami kalau nggak salah ya, waktu itu ada dosen, beliau sampaikan gitu loh, bahwa hari misalnya nih, misal hari Kamis besok saya harus safar, gitu. Jadi kemungkinan nggak ada kelas di hari Kamis. Gitu. Sebagai mahasiswa hadirin, kalau kita dengar dosen bilang kayak gitu, perasaan kita bagaimana? Sedih ya? Sedih. Masya Allah. Kenapa sedih? Kenapa nggak 2 minggu tuh dosen nggak masuk? Kenapa cuman hari Kamis gitu kan? Masya Allah, ini kayak satu madhab kita ini hadirin. Ya pas hari Kamis secara umum kelas itu seneng lah hadirin gitu lah. Di tengah-tengah kesenangan gitu, Syekh datang gitu loh. Oh, kita terkejut loh, Syekhnya datang. Tapi ternyata apakah beliau gagal berangkat atau cancel? Enggak. Beliau sampaikan, saya tetap jadi safar. Saya paling masuk 5 menit aja. Dari sini saya harus ke bandara. Dan kita tahu rumah beliau itu, beliau bela-belain ke kampus. Nah kita berpikir, kenapa ribet banget, kenapa nggak langsung ke airport aja? Lalu beliau sampaikan bahwa ini, konsistensi itu penting. Gitu. Walaupun cuman sedikit. Adwa muha wa inqal. Yang paling continue walaupun sedikit. Udah habis. Gitu. Gak apa-apa kan. Yang penting continue walaupun sedikit. Oh ya. Pikir udah habis. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Jadi beliau masuk lalu kasih pelajaran sedikit aja, terus pamit berangkat ke airport.
Nah, cuma 5 menit, tapi bayangkan berkesannya sampai hari ini. Buktinya saya cerita sama antum. Gitu. Itu berkesan apa trauma ya? Berkesan, berkesan. Padahal kejadiannya udah berapa? Di atas 10 tahun berarti itu. Lebih, hampir 15 tahun kejadian itu. Contoh yang lain, yang terakhir. Waktu itu saya pernah dipanggil sama manajemen kampus, kan ada pembicaraan, ada sebuah kegiatan. Akhirnya saya nggak ikut sebuah kelas. Selesai tinggal 5 menit lagi. Selesai tinggal 5 menit lagi. Habis jam tersebut kita punya istirahat. Begitu selesai urusan, ingin masuk kelas, ngelihat jam, oh 5 menit lagi kelas usai atau jam pelajaran usai. Maka dengan berpikir pendek, saya langsung berpikir, oh kalau masuk ganggu syekh, ganggu dosen, terus juga cuma dapat 5 menit, lebih baik saya ke perpustakaan. Lumayan bisa nambah 5 menit gitu loh. Maka saya langsung ke perpustakaan tanpa rasa bersalah, karena memang nggak cabut gitu loh, karena dipanggil. Nah setelah selesai, pas mau pulang, saya ketemu dengan beliau di depan lift. Terus beliau bertanya, ya Muhammad aina kunta? Dan saya nggak merasa bersalah juga. Kan kalau bersalah kan ngumpet-ngumpet, oh syah tuh. Ingat gak sih waktu cabut pelajaran kimia gitu? Kan di hari itu kita nggak mau ketemu guru kimia kan gitu loh. Jadi itu saya ketemu aja biasa, terus menyapa. Dan ketika ditanya juga saya nggak ada perasaan bersalah, saya jelaskan, oh tadi saya dipanggil manajemen kampus karena ada kegiatan, eh, dan selesainya 5 menit sebelum kelas berakhir sih gitu. Dan saya waktu itu yakin bahwa Syekh nggak akan negur. Ternyata ditegur saya tuh. Terus kata orang, kenapa nggak masuk? Kata kata saya, jawab saya, kan tinggal 5 menit Syekh. Lalu beliau mengatakan, walaupun tinggal 1 menit, masuk. Itu. Ahabbul a'mali ila adwa muha wa inqal. Amal yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu, yang paling langgeng, yang paling bertahan, walaupun cuma sedikit. Lalu beliau sampaikan, kita nggak pernah tahu ya Muhammad, di mana titik atau di mana menit hidayah itu masuk ke dalam hati kita. Bisa jadi di menit terakhir itulah kata-kata guru kita yang menghujam ke dalam hati kita. Nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah meremehkan. Datang. Gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini Allah masih kasih saya tuh ingat tentang itu. Jadi itu hadirin. Makanya kalau kita biasa kajian rutin, walaupun misalnya kayaknya udah nggak dapet nih, datang. Gitu. Walaupun sampai lokasi udah bubar. Walaupun sampai di majelis atau sampai di masjid, udah tinggal dapat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah. Enggak apa-apa. Yang kita dapat berkahnya. Lalu kita dapat pahalanya.
Dan untuk jangka panjang yang sangat penting, kita dapat mentalitasnya. Nah, itu. Mentalitas pejuang, mentalitas mengejar sampai titik darah penghabisan. Nah itu yang seringkali kita nggak punya. Walaupun kita cerdas, walaupun kita pintar, seringkali yang membuat kita gagal di kehidupan adalah kita tidak punya daya juang yang bagus. Nggak punya daya juang. Dan Ramadan mengajarkan daya juang ke kita hadirin. Makanya semakin mendekati akhir bukannya semakin lengah, justru semakin tancap gas. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Konsekuensi dari hadis ini kan mengkondisikan umat agar terus berjuang sampai detik terakhir. Konsep Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dan ditekankan di malam ganjil, lalu tidak dikasih tahu di mana waktunya, itu kan mengkondisikan umat agar totalitas terus. Sebagaimana tadi kata dosen itu, Anda nggak pernah tahu Muhammad di menit keberapa nasihat atau kalimat atau kata-kata guru kamu itu yang masuk ke hati kamu. Jadi hargailah walaupun tinggal 1 menit terakhir. Itu penting. Jadi ini bukan tentang sekedar kita pindah schedule ke hari Jumat misalnya. Ini bukan tentang ngisi waktu. Ini tentang membangun mentalitas. Gitu. Nah, kita harus mulai di majelis taklim. Karena on off itu kecuali darurat itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Semuanya. Mau belajar apapun kalau on off nggak akan berhasil. Kecuali belajar kegagalan. Nah, berhasil insya Allah. Berhasil, gagal gitu. Kalau berhasilnya enggak. Kita harus rutin gitu lah. Itu penting. Makanya tadi salah satu dosen kami itu, salah satu syekh hafizahullah ta'ala, walaupun 5 menit masuk kelas, kasih materi dikit aja, kasih nasihat, pamit, berangkat. Tapi ternyata 5 menit beliau itu kita angkat sampai hari ini. Masya Allah, pahala tuh buat beliau tuh. Masya Allah. Kan pelajaran besar. Pelajaran besar. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu, dan contoh banyak di guru-guru kita atau di ulama-ulama kita, itu hanya 1-2 contoh yang perlu kita camkan. Jadi bisa jadi kita datang ke majelis, ke kajian, itu kita nggak dapat maklumatnya, nggak dapat, tapi keberkahannya kita dapat. Atau misalnya doa guru kita dapat. Terus mentalitas kita dapat. Banyak. Makanya majelis ilmu itu berkah hadirin. Berkah. Dan kebaikannya bukan hanya di maklumat saja. Maklumat penting, tapi banyak hal lain. Ini yang harus kita tanamkan. Apalagi di Ramadan. Apalagi di Ramadan. Jadi sekali lagi pesan yang ingin disampaikan di Jumat ini adalah pentingnya kita menjaga konsistensi dan pentingnya kita menjaga kontinuitas, kecuali udah mentok, udah darurat, nggak bisa otak atik,
baru libur. Gitu. Jadi kalau masih bisa diperjuangkan, perjuangkan. Kalau enggak, kita nggak akan pernah berhasil. Dan kita butuh mentalitas itu. Mentalitas konsisten, lalu menjaga kontinuitas, menjaga keistiqomahan itu. Keistiqomahan. Allah Ta'ala bisa.